إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. شيء بالله العلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Halaman 34. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafa'u? Qala alladhina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Masih menerangkan fadilah ilmu, keutamaan, keistimewaan ilmu. Artinya segala khalifahku ya Sidin, ya Nabi, segala khalifahku itu dapat rahmat Allah Ta'ala. Maka sembah sahabat, ujar sahabat bedakun, siapa khalifah-khalifah ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifahku itu ialah mereka yang menghidupkan akan jalan agamaku dan mengajar ia akan hambaku. Itu khalifah daripada Rasulullah. Jadi ulama-ulama, para ustaz itu adalah khalifah dari Rasul. Ada warasatul anbiya. Kita yang menuntut duduk belajar kita masuk dulu gitu, karena kita menuntut apa? Menghidupkan agama. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, barang siapa menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diamalkan oleh orang akan dia, maka dapat baginya seperti pahala orang yang mengamalkan akannya. Artinya apa? Kita berkisah, bercerita tentang satu hadis, kemudian ada yang mendengar. Nah, si pendengar ini mengamalkan. Kita yang bercerita itu dapat juga bahagian daripada pahala amal orang itu, yang tanpa mengurangi daripada pahalanya. Biar hadisnya kalau dibacakan misalnya, cuma ujian Nabi nang ini kisah bendera yang kawanan. Nabi menyuruh nangka ini hadisnya ada di kepala orang. Lima artinya tahu maksudnya. Nah kawan malakan. Nah kita membedakan kita masuk tahun 4. Dan kata Muaz bin Jabal radhiyallahu an, belajarlah kamu akan ilmu, karena belajar ilmu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala itu menambah rasa takutmu akan Allah Ta'ala. Nah, jadi niat utama di dalam menuntut ilmu itu menuntut atau mencari ridha dari Allah, selain untuk dia melakukan, kemudian menuntut ridha dari Allah. Karena bilanya Tuhan sudah ridha lawan kita, nah, itu luar biasa itu. Dan menuntut ilmu itu ibadah. Minggu lalu sudah ada ceritanya, satu bab kita belajar ilmu sama kita beribadah sampai 70 rakaat sembahyang. Bahkan ada mengatakan sampai 100 daripada ibadahnya nilai ilmu nih. Karena ibadah itu tanpa ilmu fray ada jadi nambang.
bisa tak boleh sujud pada rokok, ada di ilmunya. Amun tuturutan lain ulang kita ngeliat orang bakal lepas kan dia langsung bilang salah nang lepas nang diturut luput tarus. Namun nang buruk di muka nang jadi imam, nah nama lagi selajur kita malah nanti nang lepasnya nang makmum nang di belakang teruti. Dan memutalaah ilmu itu tasbih, memejai di rumah duduk memejai. Itu sama dengan tasbih. Dan bertanya tentang ilmu itu adalah jihad. Tako, anda nang ada mali tako nak. Nah, itu sama dengan jihad. Dan mengajarkan ilmu bagi orang yang jahil itu sedekah. Dan memberikan ilmu bagi ahlinya itu qurabah, yakni menghampir diri kepada Allah Ta'ala. Dan lagi ilmu itu al-anisu fil wahdah, yakni yang menjenakkan hati seseorang yang duduk bersendirian. Duduk, ada ilmu, ada ingat bisa baik dia melakukan sambil santai aja, duduk melakukan, ada ilmunya. Dan yang menjadi sahabat di kesunyian, tang malam bangun matakan mulai guring. Seorang bisa belajar, kita bisa belajar, ingat kata-kata dari pelajaran itu, dia malakan. Nah, itu menjadi penghibur kita, menjadi sahabat kita di waktu sunyi. Itu bahkan ada ilmunya, gelang, galik, hulang, galik, buat berokok, sabungkos semua ngerokok habis, lalu guring mata ya. Nyawa selesai tuha, oh lain nang anom, melihat bentarnya menguap, berebut salah jero, nang tuanya di atas 50 tuh, guring ini satu mat. Dan panduan yang menunjukkan jalan agama, ilmu itu panduan, dan yang dapat dijadikan kawan ketika suka dan duka. Di saat gembira ilmu ada membatasi kesukaan gitu, batas-batasnya ada. Karena kalau lo suka kan kalau kanan, nah di saat duka sedih ada ilmu, kali ingat lagi dia sedih mengamalkan ilmu, dan menjadi penolong yang setia dan yang menjadi keluarga di perantauan. Jadi kisah ada itu umum kita berlebih ini, kalau mulai lewat Tanjung dulu sampai ke Samarinda itu kebun berlebih ini Hulu Sungai Tengah umumnya yang menjadi panutan orang itu. Karena orang berlebih ini dianggap orang pesantren banyak. Udah dia nak pesantren juga orang kaum. Nah, jadi dia jadi kaum itu samuan melengkap, tukang bersihin, tukang bank, kamar, imam, orang datang berimam aja. Nah, jadi dipadahkan orang sana, kita nih orang pesantren ini berintang. Karena ada waktu tarando belajar langgar komplit. Takanan kan tahu, nah memang sulit. Model suara harap kan, ya banyak kali dia suara harap bang. Nah menimamnya aku berpikir lah, cari yang lain enggak. Dan lagi yang menerangkan jalan menuju surga, ilmu.
Dan dengan ilmu itu Allah Ta'ala mengangkat derajat sekumpulan manusia. Jadi orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya daripada orang-orang biasa. Lain orang awam itu ilmu juga, cuma kada lengkap. Ambilnya ilmu naik ke derajatnya. Utama di sisi Allah Ta'ala. Di sisi manusia ini nomor nangka sekian aja derajat kawan bangga. Lalu mereka layak untuk menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan. Satu kampung nang mengharumakan kampung itu tuan gurunya, ustadznya, ada pembakalan aja. Nang ditakon-takon orang itu minta ada budaya siapa ya gurunya di situ. Nah, pasti orang bertakon. Kadang orang takon pembakalan. Ya. Jadi nang mengharumakan kampung itu ulamanya. Tapi dari itu seluruh dunia dah ubah ada itu. Nah, enggak untungnya ha. Ya kalau dielih nyawal. Biasa diceritakan orang Damilehan, kisah orang Damilehan ini. Jadi orang Damilehan ini guru ini ada di tangan sudah beberapa bulan sampai setahun. Nah, lalu dicari tulakan ke sini, Kalimantan. Sampai di Banjar mana aja nang jalan ke Brebei, nah ada motornya namanya jarang ada itu taksinya. Aku singgah di pantai, singgahan orang di pantai. Nah sampai di pantai di mana Tabu Deret? Ini itu kisah kan. Kayaknya langsung mulai Banjar Tabu Deret ditaruh orang tuh. Bau ujik, jarang ada ujik, ngalihnya ada ujik. Sampai ke sini ujar, ini orangnya namanya kisah. Kami ujar bertakon. Mana rumah Ramli? Beri tak orang di sini. Hanya roh ini aja kan udah dengar nggak? Yang Ramli. Kalau orang mengatakan, Sidin je guru kami bila hari Jumat kemarin datang melajari di sekolahan kami itu. Cuma udah beberapa bulan ini kan dedek lagi datang. Nah, jadi kami mencari ada nang lahong ngaran Hidin, dia meninggal sudah. Nah orangnya meninggal. Cirinya di mana? Hidin pakai lanjung di belakang, di tangan lanjung. Itu buta nih, buta. Lanjung itu. Nah jadi Hidin masuk di kanal orang di daerah Tambilahan itu. Nah orangnya masih hidup nih kisahnya. Bila hari Jumat datang melajari di sekolahan kami itu. Aku ini murid Sidin juga. Nah jadi guru kalau dedang dicari. Kepribadian mereka dapat dicontohi orang berilmu dan akhlak mereka boleh dijadikan ikutan dan perbuatan mereka dipandang dengan penuh kepercayaan. Bila ujar guru si Anudin itu percayaan orang bilang ya ini beben jangan 2 kali lipat tingginya bayinya paling terdahulu aja. Jawa siapa bilang Saripah aja percayaan orang. Sekali lagi aja banjir berbaik. Gimana kamu dengar jawabannya? Saripah dari Marabahan. Jawa cari saripahnya bujur kan. Nah, tangannya 2 kali lipat tingginya bayinya daripada dahulu. Habis kalau berbeda matian memang ada dalam hidupnya. Nah ini aja banyak mati. Selain dari itu para malaikat memintai untuk bersahabat dengan mereka. Jadi malaikat ini dengan orang-orang yang berilmu hendak bersahabat. Nah,
dan rela menghamparkan sayapnya untuk mereka berjalan di atasnya. Itulah kan ngasih dinaungi oleh malaikat sambil didoakan keampunan dari Allah. Dan segala yang basah dan yang kering meminta akan ampun untuk mereka. Artinya nang di banyu, nang di tabing, benda apa aja nang dilaluinya nang utama memintakan ampunan kepada Allah untuk orang itu. Sehingga ikan-ikan yang ada di laut dan segala binatang buas dan binatang ternak dan langit dan segala bintang-bintang semuanya memintakan ampun untuk mereka. Segala kelebihan ini adalah berpuncak karena ilmu lah yang dapat menghidupkan akan mata hati daripada butanya. Umumnya manusia ini lahir hati kita ini sudah buta udah hulu. Nah dengan disirami ilmu pengetahuan lalu bebencilah. Nah asalnya kada tahu jadi tahu dengan ilmu. Nang kada tahu di Tuhan tahu. Nang kada tahu sifat Tuhan jadi tahu. Ilmunya ada. Nang kada suah sembahyang jadi sembahyang. Dan yang menerangkan akan hati daripada kelamnya, padapnya hati, menguatkan badan daripada lemahnya, dan yang menyampaikan seorang kepada martabat orang yang abrar, orang yang baik. Asalnya kita biasa, orang biasa, menjadi orang yang abrar sudah ada ilmunya. Dan yang meninggikan akan derajat seseorang. Ini orang ilmu jarang duduk di buncuk, jarang aruh. Oh jadi pelatar aja, ditarik kurang, adalah menyebiannya. Nah itu teman-teman tahu, oh ini orang ada ilmu. Mana ngomong latar ini, nak lawas turun. Memikirkan ilmu itu yaitu menyemai puasa sehari-hari. Kita baca, kada paham, dipikirkan. Nah, memikirkan ini belum lagi baca, paham kita belum sampai lagi. Sama dengan niat puasa, pahala puasa. Dan memutalaah ilmu itu menyamai akan beribadah semalam-malam. Bacai, mutalahi, sama beribadah. Dan dengan dia kita taat kepada Allah, dan dengan dia kita menyembah dan mengesahkan Allah Ta'ala. Dan dengan dia kita boleh menjadi orang yang wara, orang yang apik. Wara atau apik ini, apik di dalam segala hal, berpandai, tingkah laku, bermakan, berpakaian, apik, wara di agama. Dan dengan dia kita dapat menghubungkan silaturahim, menghilangi kula yang jauh nampak. Apalagi hari Jumat kan kita disuruh benar menghilangi, mulai nang datuha dihilangi kula sampai tanam, karena pahala daripada silaturahim ini luar biasa, menghubungkan tali silaturahim antara keluarga. Ingat peguruan di Pamanggih, Tuan Guru Haji Mahfuz Kang Asem, bila hari Jumat itu bulik di masjid, singgah ading singgahi sampai ke rumah. Karena pas nidin talalui semuaan adi-adingan, ini bukan hanya adi nami bini, anak Abu Suajis. Nah terakhir anak Suasnawi.
terakhir lah sini nyebelah rumahnya lagi. Nah ini mengamalkan silaturahim. Dan dengan dia kita mengetahui halal dan haram. Ilmu adalah imam dan amal adalah pengikutnya. Namun beramal kalau ada ilmu siapa yang diikut? Tirawahan. Dan dengan dia jadi sah suatu amal, dan dengan dia dapat kemenangan di dalam akhirat, dan dengan dia lepas dari api neraka jahanam. Demikianlah diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsani fi adabil muta'allimi wal muallimi. Masih mukadimah, belum acara pokoknya. Pasal yang kedua pada menyatakan adab, tata tertib, kelakuan, tingkah laku, ya juga orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajar akan ilmu. Orang belajar dan orang melajari. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu, maka yaitu terbagi dua bahagi. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya, khusus untuk diri seorang. Kedua, adab beserta gurunya yang mengajarkan dia. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya itu, yaitu 7 perkara, 7 macam. Kenapa jadi Imam Ghazali ini mendahulukan adab di kisah? Maksudnya langsung kebanyakan kitab itu kan langsung aja, udah mukadimah sedikit-sedikit langsung ilmu dituju di dalam kitab-kitab. Sedangkan Imam Ghazali rata-rata adab dulu, karena dia kan tasawuf itu adab. Semua tasawuf itu isinya adab. Adab yang pertama, si penonton menyucikan hati daripada sifat kejahatan dan segala perangai yang tercela di dalam hati, seperti riya dan ujub dan takabur dan hasad dan lainnya. Dibuang, dibersihin. Ada hati asa agak, asa harap, asa seorang bayiannya yang kada ketujuh lawan diurang hilang akan. Yang kayak apa acaranya? Kalau kita mencari ilmu pengetahuan, wajib buang yang nanti. Karena kalau ada nenek di dalam hati, ilmu kan banyak merikit. Sanono merikit kada ada berkatnya, artinya kada amal malakan. Lama sedikit nanti timbul ria. Dan lainnya daripada segala sifat kecelaan, dan membaikkan hati dengan bersifat akan sifat yang terpuji, seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan tawadhu, dan lainnya daripada segala sifat yang terpuji yang lagi akan datang bicara sekaliannya itu insyaallah ta'ala di dalam kitab ini. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadah yang batin, dan tiada sah ibadah itu melainkan dengan suci daripada najis. Seperti sembahyang, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan badannya dan kainnya. Dan demikian lagi ilmu itu yaitu ibadah yang batin, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati.
Nah, najis dalam hati itu ria, ujub, takabur, dengki, hasad, toma, iya aja juga. Dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis. Seperti firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Artinya hanya sesungguhnya orang yang syirik itu najis. Nah, syirik ini umum terjemahnya. Maksudnya bernajis di dalam hatinya, dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan di dalam ayat ini bahwasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat-sifat yang jahat itu, maka tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada menerangkan hatinya itu oleh nur ilmu itu. Selama ada penyakit dalam hati ilmu, kalau jangan begena lawas, dan kalau jangan kau mamalahkan. Ya, mau nang ada berkat saja. Dan dari karena inilah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laisal ilmu bi kasratil riwayah, innamal ilmu nurun yuqdabu fil qalbi. Artinya tiada didapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat. Dari si anu ini, dari sahabat si anu, dari ulama anu, hafal samuan itu. Nah, bukan itu yang dimaksud ilmu itu. Dan membanyakkan mengaji kitab lain, 5 kali sehari mengaji. Nah, hanya dapat ilmu itu dengan nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati. Nur dari Allah itu ya ilmu nang dikehendaki oleh Allah didatangkan nang kada dikehendaki kada kawa. Bila dikehendaki dipaksa juga dihendak andaki support kawan. Penggunaan ilmunya kemana-mana pada bujur-bujur di jalan Allah Ta'ala. Adab yang kedua, mensedikitkan perhubungan dengan masalah keduniaan. Untuk duniawi bagi penuntut agama ini dikurangi. Jangan aja kada kawa, kalau usaha anak banyak jangan. Ini usaha itu kan memberi bakas, memberi usaha itu. Itu ada rumahnya dari benih mau makan, ada yang mikirkan makan itu, ada yang memberi makan nih. Bila kita merasa kita yang memberi makan ini luput, ada yang memberi makan kita mau dihidupakan. Ngaran kita nih ininya handaknya berinya kan dasarnya. Tapi bila merasa seorang yang berusaha luput itu katanya ngaran. Kita ini bujur berusaha, jangan nang la haula wala quwwata illa billah. Kada daya. Hendak aja berusaha. Hendak modal Anda. Tapi nya kan hendak. Hanya habis. Modelnya habis, soalnya uyuh. Awal dengannya kan. Dan hendaklah ia mengosongkan hatinya daripada masyghul dengan anak dan istrinya. Apa adanya, jangan terlalu banyak mengurusi anak bini. Kalau kita di dalam menuntut ilmu untuk diutamakan dulu. Nah, bini anak nomor 2. Nah, bini bang untuk ilmu jangan nomor 2 kan lagi. Oh gini.
awal yang mengaji jawabannya, nah jawabannya nih yang ini mau bini hamlang. Karena belajar anu laki gitu, ini laki anu menuntut seorang dadap taat dalam lagi itu. Terbaik. Jadi di adab yang kedua ini menyedikiti masalah keduniaan, jangan terlalu dipikirkan, jangan sampai tabu guring dan mengosongkan hati daripada masgul begitu awor nih Tuhan siang malam nenek aja, nah masgul dengan anak dan istrinya. Emang gini juga orang anak perawan, perawanan tuh lah kan, nah luput juga lagi enak mengaji. Dan daripada jual beli, jangan siang malam, ada aja waktu 2-3 jam jual beli, sudah selesai. Sisanya lagi mengaji, lagi anak bini. Dan daripada segala yang membimbangkan akan hati, hal-hal yang jangan gundah gulana hilangkan supaya selesai atau tertumpu hatinya bagi menuntut ilmu, karena firman Allah Ta'ala, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, suratul Al-Ahzab. Artinya tiada menyedihkan Allah Ta'ala bagi seorang laki-laki itu daripada 2 hati di dalam ronggannya. Jadi saya ke manusia itu sauting aja hati. Ada mau tulus samaan, hendak alim, hendak sugih kan mau. Bila hendak sugih aja, cuma jangan lumayan untuk ilmu. Nah, ayo sugih tidak, tapi untuk ilmu tetap jalan. Kalau hendak alim, jangan juga umpanan berusaha. Peryakan di rumah, syariatnya kan, yakni tiada masuk ilmu itu di dalam hati seorang Islam yang sibuk ia akan sesuatu yang lain daripada masalah agama. Adab yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan tunduk atas suatu ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu, yakni jangan mengata ia di dalam hatinya ilmu ini kecil atau kitab ini kecil karena telah banyak pengajiannya. Mengapa guruku itu menyuruh akan daku mengaji kitab kecil ini? Lawas 50 tahun kalau pelajarannya kan guru pas ada belajar hendak menambahi ulang aja guru tangga ibadah dulu, ini kan tangga ibadah udah linak baru aja misalnya, jangan itu guru udah lebih tahu daripada kita ya. Hanya saja seyogianya murid itu menerima ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu dan yang disuruh oleh gurunya itu, dan jangan menyangkal ia akan gurunya dan jangan memerintah ia akan gurunya itu dengan suatu ilmu yang hendak dipelajarinya atau suatu kitab yang hendak dibacanya, dan hanya sesungguhnya ia menyerahkan kehendak itu kepada gurunya dan mematuhi yang disuruhkan akan mengaji itu, maka menerimalah ia akan dia. Ini ada orang, nantinya manusia banyak macam-macam naik kanu guru, dan berbilang ada orang gurunya. Nah, ya guru awal itu harus, gimana pengerang, hendak bicarakan kitabnya. Ya gurunya kitab nampak nang tinggi guru aja,
seorang mador guru ada hanya aturannya supaya berberkah tasarah guru ya guru tahu aja nang tinggi segera kalah orang di kampung bertahan guru jalan Jawa luput udah niat enggak dan seyogianya bagi murid itu bahwa mengekali atas berkhidmah akan gurunya supaya dapat berkah daripada gurunya itu. Berkhidmah, khidmah itu bahadan kita membantu segala keperluan guru. Karena adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkhadam akan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Abdullah anak Abbas ini memerintah oleh Nabi, jadi bisa follow Nabi. Baguru lawan anak angkat Nabi Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit ini asalnya hamba saya dimerdekakan. Nah, jadi ulama tukang tulis Quran. Nah, tukang tulis ini mengumpul Quran sidin. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghampirkan ia akan kendaraan gurunya itu supaya berkendaraan gurunya itu unta perkakaan dan apa jalan serta memimpin ia akan kendaraan gurunya itu dituntun unta. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, lepaskan olehmu hai anak bapak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikianlah kami disuruh memperbuat dengan orang besar kami dan guru atau ulama kami. Hanya Abdullah daripada orang tawadhu'nya. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid bin radhiyallahu ta'ala anhu itu akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu serta berkata, demikianlah kami disuruh untuk menghormati ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabat penghulu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru mencium muridnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'mini tamalluqu illa fi talabil ilmi. Artinya tiada patut orang yang mukmin itu menghinakan dirinya dengan sebab menuntut akan satu hajat kepada manusia, melainkan pada menuntut ilmu. Merendahkan diri karena satu hajat kepada orang lain. Tapi kalau menuntut ilmu itu disuruh. Contohnya Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian adab yang keempat, insyaallah minggu ini. Nah, kebetulan hari ini ada nang haulan guru sakumpul di tempat ini. Jadi diceritakan sedikit. Kebetulan kita ini sangat ceritanya pas ada di buku cerita guru di Sakumpul. Artinya kada membaca di buku. Di waktu kita berdiam di Sungai Tambuk, ini kawan dia. Kawan ini bisi kawan. Nah, nang kawan ini pulang ada bilang kawan. Nang ini berkisah. Nah, si dulu belum masyhur waktu itu diundang membaca manaqib.
di daerah Keraton. Di sini tuh Kampung Melayu di daerah Keraton ini parak aja nih. Karena seorang orang saleh yang kita anggap Siti Waliullah antara di hati perkataan perbuatan itu kalau mau selisih pada sama di hati hendak kayak ini di perbuatan kayak ini perkataan itu nggak sama. Diundang membaca manakib di salah satu kawan gitu di daerah Keraton. Jadi telah izin berbicara telah sampai di rumah tadi naik dibacakan ini saat itu ujar nambah kisah ini dengar di luar ada naik ke rumah ada disuruh saya membawa guru ada disuruh naik kira-kira kok orang lebih orang ini cuma tolong bicara tuntung makanan turun guru deh lalu dia blokir orang jadi nggak ada usah jangan ya ada guru aja sering bicara berang yang harus bicara ya ini beredin buat kantong buat kabinet sampai ke rumah amplop sama nunjuk setengah juta duitnya banyak banget setengah juta membuka dong bempik aja nih banyak guru nah murid dia salah pandir ampun rumah angkos bica nah jangan gantian media mau ini nih jadi hati orang perbuatan perkataan sama dengan dunia ini. Nah inilah orang-orang wali lalu kita ini melincing hati neng ini gebian neng itu lain ulama kita nang awam biasanya. Nah itu kalau orang wali jadi sangat kisah ini ulun mendengar dari kawannya ada kawan tong bica ini sampai tong bica 3 orang tong bija sampai ke kisah jadi sangat kisah doa itu sebelum izin masyhur belum masuk yang udah masuknya kan lebih bicara lagi ini motor Alphard tuh dihidupkan lain nih kisah. Nah itu sekedar ringkas daripada salah satu keistimewaan. Nah, dan bertahlil untuk membaca dia lawan grup sekumpul ini mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Siti. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Iya kan Allah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي فعلم أنه لا إله إلا الله
ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وعلى هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة ولله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh wa taqabbal ala ma qara'na min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallainahu bil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalik wa nuhdiha ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarafihi wa karamihi thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in thumma ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi syekhina wa murabbina wa mursyidina Asy-Syaikh Muhammad Zainal wa usulihim wa furu'ihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yubariku lana fi auladina wa dzurriyyatina wa yarzuquna birrahum wa yahfazuhum min fitnati hadzal zaman ya hafiz ihfazna wa jami'al ahli wal iyali min jami'il afat wal ahad wal aziyat wal baliyat Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ibadika salihin wa min awliyaikal muttaqin as-su'ada'il maqbulin al-mahfuzin al-mubarakin fid dharain allazina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum